Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita akan mulai pada kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa-Mu yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami semua kumpul untuk mengatur kehidupan kami di hadapan Tuhan. Maka mari kuduskan kami, sucikan kami untuk mengalami kuasa Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu yang datang dan kehendak-Mu yang jadi di antara kami. Setiap manifestasi kuasa kegelapan apapun bentuknya, dari manapun datangnya, tidak berkuasa di antara kami. Perkara-perkara ilahi itu yang kami alami bersama. Kuasa kerajaan Allah itu yang kami alami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan Yesus? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku beri padamu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku beri padamu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa-Mu yang terus menyatakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami terus menyanyikan dengan mulut kami, Engkau adalah Allah yang terbesar, Engkau adalah Allah yang termulia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mulut kami akan terus menyanyikan pribadi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setia, Bapa yang budi,
selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Sudah hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu. Sahabatnya Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, dan saya percaya ada kuasa yang besar yang terjadi ketika kita terus merenungkan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati, maka perjalanan kehidupan kita pasti berhasil dan beruntung. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, dan hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu berkata ketika kami membicarakan firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, maka hati kami akan berkobar-kobar penuh dengan semangat dan sukacita. Terima kasih atas anugerah-Mu, Rabi hamba-Mu, dan jamah setiap hati kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Lukas pasal pertama ayat 63 sampai ayat 64. Demikianlah firman Tuhan. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya
dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, judul renungan kita pada saat ini, nyanyikanlah nyanyian baru. Di sini kita melihat bagaimana Zakaria sebelumnya, saudara, mulutnya terkunci karena saat itu dia agak bimbang atas kehamilan istrinya. Tetapi ketika Tuhan membuka kandungan istrinya dan Elizabeth pada akhirnya melahirkan seorang bayi, maka ada sukacita yang keluar dari hati Zakaria, dan kemudian Zakaria mulai memuji Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita, seringkali mulut kita terkunci, saudara, karena terlalu banyak pergumulan yang kita hadapi. Atau mungkin kita takut untuk bersaksi atas segala kasih setia Tuhan. Tetapi dari pelajaran ini Tuhan mau kita membuka mulut kita dan mulai memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, kalau saudara renungkan, setiap nyanyian memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan nyanyian dunia pun dapat mempengaruhi jiwa kita. Ketika kita menyanyi sebuah lagu atau kita mendengar sebuah lagu, maka dalam seberapa detik, saudara, pikiran kita, kenangan kita bisa melintasi waktu. Mungkin saudara-saudara yang bertumbuh di tahun 70-an pasti ada lagu-lagu favorit di tahun 70-an, dan ketika saudara mendengar lagu era 70-an, saudara teringat saat itu. Atau mungkin orang yang tumbuh atau bertumbuh dewasa di tahun 80-an, 90-an atau tahun 2000-an, ketika mendengar lagu-lagu yang hits pada waktu itu, maka secara otomatis pikiran kita, kenangan kita bisa melintasi waktu. Nah, betapa dahsyatnya, saudara, kuasa dari puji-pujian. Dan Zakaria di sini, saudara, mengalami kuasa Tuhan, di mana mulutnya yang tertutup terbuka dan dia mulai memuji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini, sangat sering saya mendengar tentang keluhan-keluhan yang sedang mereka alami, baik tentang ketidakpastian pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian tentang jaminan kesehatan, ketidakpastian tentang pekerjaan, tentang masa depan dan lain sebagainya. Tetapi melalui firman ini, saya rindu setiap mulut yang tertutup, mungkin karena pergumulan sakit penyakit, mungkin karena pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, ataupun pergumulan yang secara global menyerang seluruh dunia ini, mulut kita mulai terbuka dan kita mulai memuji Tuhan. Mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru? Yang pertama, saudara, di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Yang pertama, kita harus menyanyikan nyanyian baru. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan itu benar. Firman yang diucapkan Tuhan itu benar dan dikerjakannya dengan kesetiaan. Alkitab berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi terus bekerja sampai janji itu digenapi. Bahkan firman-firman yang telah kita renungkan, yang telah kita baca, yang telah kita terima, nubuatan-nubuatannya digenapi dengan dahsyat, saudara. Firman Tuhan diuji 7 kali di peleburan perak, selalu terbukti. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul,
aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Saudara, ketika kita baca firman Tuhan, kita harus punya semangat, kita harus punya gairah yang tinggi, seperti menyanyikan nyanyian baru. Kenapa? Tadi yang pertama, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ada kuasa di dalam firman Tuhan, dan setiap nubuatan yang ditulis di dalam Alkitab digenapi, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yakinlah bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Maka saudara, bacalah firman Tuhan, bahkan mungkin nyanyikanlah nyanyian-nyanyian baru. Kita ada banyak referensi lagu-lagu rohani, dan lagu-lagu rohani itu ditulis atau dikutip dari setiap ayat-ayat di dalam Alkitab. Nyanyikanlah nyanyian yang baru, karena ada kuasa di dalam firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian yang baru? Di dalam Mazmur pasal ke-40 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ini luar biasa. Hidup kita sudah ditebus, saudara. Ada pujian yang dikatakan kita ditebus bukan dengan emas perak, kita ditebus bukan dengan barang fana, kita ditebus dengan darahnya yang kudus, darahnya yang sangat mahal. Dan ini menjadi satu kemenangan dalam kehidupan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru, karena kehidupan kita sudah ditebus, saudara. Bahkan ada sebuah pujian berkata, sejauh langit dari bumi, sejauh barat dan timur, demikianlah kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia melemparkan semua kesalahan kita, Dia melemparkan semua pelanggaran kita ke dalam tubir laut. Bersukacitalah, nyanyikanlah nyanyian baru. Kenapa, saudara? Karena hidup kita sudah ditebus, saudara. Hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka Alkitab berkata, janganlah kau ingat-ingat masa purbakala, karena yang baru Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sebagai umat Kristen, kita bersyukur sebagai umat-umat Kristus. Hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yang ketiga, saudara, mengapa kita menyanyikan nyanyian yang baru? Di dalam Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Yang ketiga, mengapa kita menyanyikan nyanyian baru? Karena perbuatan Tuhan itu ajaib, saudara. Seberapa dari saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan? Seberapa dari saudara yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan? Seberapa dari saudara yang mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan? Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ceritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Pujilah Dia, nyanyikanlah bagi Tuhan, saudara, nyanyian-nyanyian yang baru. Jangan kita menceritakan tentang kesedihan kita terus-menerus, tentang kegalauan kehidupan kita, tentang kekhawatiran kita, tapi ceritakan kuasanya yang ajaib. Seperti seorang Rahab
yang mendengar tentang kedahsyatan Allah Israel yang telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, yang telah membelah laut, saudara. Berita itu sampai ke Yeriko dan Rahab berkata, aku mendengar. Maka ceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala bangsa. Bagaimana Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan membebaskan kehidupan kita. Yang keempat, saudara, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru? Di dalam Mazmur pasal 144 ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan, ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gabus 10 kali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Di dalam Mazmur 149 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Mengapa kita menyanyikan nyanyian baru? Karena Tuhan telah memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, hai maut, di mana selangmu? Tuhan sedang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Jangan kita takut, jangan kita khawatir, saudara. Alkitab tadi berkata di dalam Mazmur 149 ayat yang pertama, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Saudara, kita pernah mendengar cerita tentang Bani Asaf, bagaimana dia sempat menyesali kehidupannya. Sia-sia aku memelihara tangan yang bersih. Pada kenyataannya aku mendapatkan tulah. Aku melihat orang-orang fasik makin gemuk, makin banyak orang yang datang kepadanya, makin diberkati dan lain sebagainya. Bahkan Bani Asaf berkata, sepertinya orang fasik hidupnya selalu beruntung. Tetapi ketika Bani Asaf masuk dalam hadirat Tuhan, dia melihat betapa dahsyatnya cara kerja Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesalehan hidup saudara, ketaatan saudara di dalam ibadah-ibadah tidak akan sia-sia, saudara. Alkitab berkata dalam Malaki, aku akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang ibadah dengan yang tidak ibadah. Jika pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, mungkin malam hari ini saudara ibadah bersama-sama kami, nyanyikanlah nyanyian yang baru, bahwa ibadahmu tidak akan sia-sia, saudara. Bahkan Alkitab berkata, latihan badani terbatas fungsinya, tetapi ibadah mengandung janji, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Yang kelima, yang terakhir, mengapa kita menyanyikan nyanyian baru? Di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-9 dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ketiga dikatakan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mengapa kita menyanyikan nyanyian yang baru? Karena di dalam iman kita, di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Alkitab berkata orang-orang yang ditebus selama di bumi, mereka berkumpul di surga dan kita menyanyikan nyanyian baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, jika selama ini mulut kita tertutup karena mungkin penuh dengan pergumulan,
Atau mungkin saudara ketika datang ke gereja tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan segenap hati saudara menyanyikan nyanyian pujian. Maka biarlah melalui firman ini mulut kita terbuka, kita mulai menyanyi, kita mulai memuji Tuhan, karena Allah bertahta di atas puji-pujian. Dan kita melihat bagaimana mujizat-mujizat terjadi ketika orang-orang memuji Tuhan. Seperti Yosafat yang memuji Tuhan mengalahkan 3 negara yang mengepung dia. Demikian juga Paulus dan Silas menyanyi memuji Tuhan, dan tembok-tembok penjara itu menjadi runtuh. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nyanyikanlah nyanyian baru dalam kehidupan kita, dan nikmatilah kasih Tuhan menjamah kehidupan kita. Amin. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kita siapkan hati kita saudara untuk menerima perjamuan kudus. Saya percaya ada kuasa di balik perjamuan kudus. Saya percaya pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden bekerja keras makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan di dalam tubuhku menggantikan organ-organ tubuhku yang sakit diganti dengan yang sempurna. Darah Tuhan Yesus menghancurkan semua virus, bakteri, sakit, penyakit. Bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dari iman dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, kita mengucap syukur saudara. Nyanyikanlah nyanyian baru bahwa Tuhan itu dahsyat, perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Benar Tuhan, ampuni kami jika dalam kehidupan kami seringkali keluar perkataan sungut-sungut, perkataan kekhawatiran, bahkan keluh kesah atas segala sesuatu. Tetapi biarlah melalui firman ini Engkau mengubah kami Tuhan, agar dari mulut bibir kami mulai terbuka dan memuji Engkau, menyanyikan nyanyian baru karena firman-Mu adalah ya dan amin.
Semua firman yang kau sampaikan Engkau genapi. Biarlah setiap mulut kami menaikkan nyanyian-nyanyian baru atas ucapan syukur kami karena Engkau telah menebus kami, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, sehingga kehidupan kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bapa di surga, biarlah mulut bibir kami, lidah kami menaikkan nyanyian-nyanyian baru bahwa pekerjaan-Mu, kuasa-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Karya-karya-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah bibir, lidah, dan mulut kami menyanyikan nyanyian baru atas ucapan syukur, di mana Engkau Tuhan telah menjamin kekekalan dalam kehidupan kami. Bersama Sang Anak Domba dan orang-orang kudus bersukacita di kerajaan surga untuk mengalami kasih anugerah Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, kau menjadi pohon terpanting kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas hidup yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, berilah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta lagi. Engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah Bapa berjalan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur.